الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واجعله محاطا بالخيرات والأنوار والبركات ووفقنا لصالح الأعمال والأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan kali ini mari kita merenungi salah satu kisah yang terjadi pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya Nabi bersama salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya pada babun fil isti'azah, bab mengenai memohon perlindungan kepada Allah. Hadisnya mengatakan, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam masjid. Jadi suatu saat Nabi masuk ke dalam masjid. Maksudnya ini di luar waktu sholat. Jadi di luar waktu sholat, suatu saat Nabi pernah masuk ke dalam masjid. Ternyata di sana beliau menemukan ada salah seorang lelaki atau salah seorang sahabatnya dari kalangan kaum Ansar yang bernama Abu Umamah radhiyallahu anhu.
Pada saat itu Nabi pun bertanya kepada Abu Umamah dengan mengatakan, "Ya Aba Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqtis salat." Kata Nabi, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi, apa yang membuatmu kamu tinggal duduk di dalam masjid fi ghairi waqtis salati, di luar waktu salat?" Artinya Nabi agak heran karena ternyata barusan saat itu di luar waktu salat Abu Umamah tinggal duduk berzikir di dalam masjid di luar waktu salat. Qala, maka Abu Umamah menjawab, "Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah." Ada kegelisahan hidup yang menghantuiku, wa duyunun, dan ada beberapa utang yang melilitku. Humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Ada kegelisahan dan beberapa utang yang melilitku wahai Rasulullah. Artinya, saya tinggal di masjid berzikir, mendekatkan diri kepada Allah karena memohon pertolongan Allah agar kegelisahanku dijauhkan dan agar hutangku dilunasi. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimuka kalaman, maukah kamu saya ajari sebuah kalimat? Maukah kamu saya ajari sebuah kalimat?" Artinya, maukah kamu saya ajari sebuah doa? Idza anta qultahu, bila engkau membacanya atau bila engkau mengamalkannya, azhaballahu ta'ala hammaka, maka Allah akan menghilangkan kegelisahanmu. Azhaballahu ta'ala hammaka, maka Allah akan menghilangkan kegelisahanmu. Wa qada anka dainaka, dan Allah akan melunasi utangmu. Jadi Nabi mengatakan, maukah kamu saya ajari sebuah doa? Bila engkau membacanya, bila engkau mengamalkannya, kegelisahanmu akan dihilangkan, hutang-utangmu akan dilunasi. Qala, maka dia pun menjawab, Abu Umamah pun menjawab dengan mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu saya ingin mendengarkannya wahai Rasulullah." Bala ya Rasulullah, tentu saya ingin mendengarkannya wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, "Qul, bacalah, idza asbahta, bacalah bila engkau berada di pagi hari, wa idza amsayta, dan bila engkau berada di sore hari." Kata Nabi, bacalah bila engkau berada di pagi hari dan bila engkau berada di sore hari, maka bacalah Allahumma inni, tulis ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, minal hammi wal hazani. Ada juga yang membaca minal hammi
wal huzni. Dua-duanya benar dan dua-duanya digunakan di dalam Al-Quran. Al-hazan dan al-huzn dua-duanya ada dalam Al-Quran. Nanti kita lihat ayatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahrir rijali wa kahri ar-rijali. Saya ulangi, kata Nabi, bacalah setiap pagi dan petang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijali. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegelisahan, wal hazani, dan kesedihan. Sekali lagi ada yang baca al-huzni. Aku berlindung padamu dari kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu minal ajzi wal kasali, dari sifat lemah dan malas. Dari sifat lemah dan malas. Ini sebaiknya diamalkan oleh mahasiswa. Ya. Pak Mega mah kutuh. Ya. Tinggi semangatnya melakukan perubahan, membangun bangsa dan negara, tetapi lemah semangatnya melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Ya. Semangatnya luar biasa. Mari kita bangun bangsa dan negara, tapi ternyata tidak bisa membangun dirinya sendiri. Ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung padamu dari kelemahan dan sifat malas. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu minal jubni wal bukhli, dari sifat pengecut dan kikir. Al-jubn pengecut, wal bukhl kikir. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu min ghalabati daini, dari dililit utang. Aku berlindung padamu dari dililit utang. Wa qahrir rijal, dan dari kesewenang-wenangannya orang lain. Wa qahrir rijal, dan dari kesewenang-wenangan orang lain, maksudnya dari kezalimannya orang lain. Qala, Abu Umamah berkata, fa fa'altu dzalika, maka saya pun mengamalkan itu. Setiap pagi, setiap sore selalu membaca, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Pagi dan petang, pagi dan sore selalu diamalkan. Fa azhaballahu ta'ala hammi,
Lalu beliau mengatakan, setelah saya mengamalkan doa dari Nabi itu, maka Allah pun menghilangkan kegelisahanku, wa qada anni daini, dan Allah pun melunasi utang-utangku. Doa ini disepakati oleh ulama sebagai salah satu amalan agar kita dimudahkan oleh Allah melunasi utang. Pastinya setiap orang ada saja masalah-masalah kehidupannya, dan salah satu doa atau amalan yang menjadi solusi dari Rasulullah adalah doa yang dianjurkan dibaca pagi dan sore ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sudah ditulis ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Sekali lagi, sebesar suaranya. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika semoga berkah untuk semuanya. Allahumma amin. Dari kisah dan doa tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, setiap orang ada saja masalah kehidupan yang dialami. Setiap orang ada saja masalah kehidupan yang dialami dengan modelnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena memang ad-dunya darul ibtila, ad-dunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Karenanya kita hidup di dunia hanya berputar di dua roda kehidupan, dan dua-duanya adalah ujian. Saya ulangi, kita hidup di dunia berputar pada dua roda kehidupan, dan dua-duanya adalah ujian. Pertama, kita diuji dengan yang menyenangkan, dan yang kedua, kita diuji dengan yang menyedihkan. Ada sesuatu yang menyenangkan dan ada sesuatu yang menyedihkan, bahkan menyusahkan. Pastikan semua itu adalah ujian dari Allah, karena memang dunia ini adalah darul ibtila. Dunia adalah tempat ujian. Pertanyaan, mana dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Kami uji mereka bil hasanat, dengan yang baik-baik, was sayyiat, dengan yang buruk-buruk. Jadi kata Allah, kami uji manusia dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Karenanya kita jangan berpikir bahwa ujian dari Allah nanti datang apabila itu menyusahkan. Bahkan sebaliknya, ujian yang menyusahkan, ujian yang menyedihkan, terkadang itu lebih baik daripada ujian yang menyenangkan. Mengapa demikian? Karena biasanya orang dalam kesedihan dan kesusahan terkadang lebih mudah ingat Allah dibandingkan orang yang bergelimang dengan kesenangan. Padahal tujuan akhir dari ujian ini, baik yang menyenangkan
maupun yang menyedihkan, tujuan akhirnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk, tujuannya agar mereka kembali kepadaku. Berarti ini memberi isyarat, apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kita, baik itu menyenangkan maupun itu menyusahkan, maka kembalilah kepada Allah. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Abu Umamah. Abu Umamah ketika beliau berada dalam kegelisahan, ketika berada dalam kesedihan karena dililit oleh utang, beliau terbebani dengan banyaknya utangnya, maka ternyata yang dilakukan oleh Abu Umamah di samping bekerja dan berusaha, maka beliau berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Beliau masuk ke dalam masjid, memperbanyak zikir dan doa, di samping tentunya bekerja dan berusaha untuk melunasi utang-utangnya. Tetapi di satu sisi beliau rajin masuk masjid untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Karena ada kalimat yang sering kami sampaikan begini: rekreasi memang menyenangkan, tapi hanya ingat Allah itu yang menenangkan. Rekreasi memang menyenangkan, tetapi ingat Allah itu yang menenangkan. Tidak semua yang menyenangkan itu menenangkan, tapi semua yang menenangkan sudah pasti menyenangkan. Sejauh manapun kita healing di dunia ini, pada akhirnya berzikir kepada Allah itu yang menenangkan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah tidak mengatakan ala birekreasi, ya, tatmainnul qulub, tetapi ala bizikrillah. Ketahuilah berzikir kepada Allah itu yang menenangkan hati. Maka ini pelajaran pertama, ya. Bagaimanapun perjalanan hidup kita, kembalilah kepada Allah, karena pastinya roda kehidupan yang kita jalani hanya dua, hanya yang baik-baik dan yang buruk-buruk, hanya yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Keduanya itu adalah ujian dari Allah. Kita ingin diuji apakah kita benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada yang berkata begini: bila ada orang tertimpa musibah, lalu ternyata dia lupa kepada Allah, maka sebenarnya dia tertimpa musibah dua kali. Kalau kita tertimpa musibah, lalu kita lupa kepada Allah, sebenarnya kita tertimpa musibah dua kali. Musibah yang mana itu? Musibah itu sendiri, dan yang kedua musibah karena lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pelajaran pertama. Bagaimanapun beratnya hidup ini, kita mesti kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya kita menginginkan ketenangan, kita menginginkan kebahagiaan. Sementara yang memegang kunci ketenangan dan kebahagiaan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil dari kisah tadi, bahwasanya menyelesaikan persoalan hidup kita perlu bekerja dan berusaha, tapi tidak cukup dengan kerja dan usaha, perlu ditopang dengan doa kepada Allah. Saya ulangi, menyelesaikan persoalan hidup kita perlu bekerja dan berusaha, tapi tidak cukup
dengan kerja dan usaha, tapi perlu ditopang dengan doa kepada Allah. Karenanya bekerja tanpa doa tidak berkah, berdoa tanpa kerja tidak sempurna. Saya ulangi, bekerja tanpa doa tidak berkah, tapi berdoa tanpa kerja tidak sempurna. Karenanya agar bisa berkah dan sempurna, maka padukanlah kerja dan doa. Dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, wa minhum may yaqul, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi di antara manusia yang berdoa, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, lepaskan kami dari siksa neraka. Ini ayat doa. Tapi coba lihat ayat lanjutannya. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan apa yang sudah mereka usahakan. Jadi sebelumnya ayat doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi begitu lanjutannya, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Apa maknanya? Doa dan usaha jangan dipisahkan. Bekerja tanpa doa tidak berkah. Dan ingat, kapan tidak berkah berarti tidak ada kebaikan di dalamnya. Ketika Andre Guruta Haji Abdul Wahab Zakaria MA, Andre Guruta Tonronge masih hidup, kami termasuk salah seorang alumni yang cukup dekat dengan beliau. Saya termasuk cukup dekat dengan Guruta almarhum. Suatu saat di rumahnya di Makassar, di Jalan Mamoa, kami sempat bersama dan seringkali tidur berdua di rumah. Suatu saat beliau bercerita, dinasehati oleh almarhum Andre Guruta Puaima. Kalau orang Mangkoso mengatakan Andre Guruta Puaima, maka yang dimaksud adalah Andre Guruta Amri Said, yang beliau berkubur di depan masjid. Andre Guruta Haji Abdul Wahab Zakaria MA suatu saat dinasehati oleh Guruta Amri Said dengan mengatakan, dan Guruta Wahab langsung yang menyampaikan ke kami. Guruta Amri Said mengatakan, Wahabe iyahe jama-jamatta tania lalek dale, tapi iyahe jama-jamatta lalek baraka. Jadi mengabdi di pesantren itu bukan jalan mencari rezeki, tapi mengabdi di pesantren itu adalah jalan mencari berkah. Saya ulangi bahasa Bugisnya karena beliau pakai bahasa Bugis. Beliau mengatakan Wahabe, kenapa mengatakan Wahabe? Karena namanya Guruta Wahab. Wahabe iya he jama-jamatta tania lalek dalle nekia lalek baraka. Waddi jaji cek dek midalle, tapi nasabak mak barakai genai. Bisa jadi sedikit, tapi karena berkah akhirnya cukup. Dipahami ya? Saya ulangi ini. Iya he jama-jamatta tania lalek dalle nekia lalek baraka.
Wadi jaji cek dek midaleta ne kiamat barakai alhamdulillah benar. Bisa jadi rezekinya kita sedikit, tapi karena berkah alhamdulillah cukup. Artinya apa? Bisa jadi dalam pengabdian di pesantren ini rezeki kita tidak banyak, tetapi apa yang kita dapatkan karena itu berberkah alhamdulillah cukup. Kan ada yang mengatakan rezeki yang baik itu tidak perlu banyak, yang penting pas. Mau beli HP pas ada uang, mau menikah pas ada uang, mau beli mobil pas ada uang, mau beli bakso pas ada uang. Jadi biar ini sedikit, yang penting pas. Ya karenanya itulah pesannya guru saya. Kalau bisa pegang ini, ia hejamata tania lalek dale nekia lalek baraka. Mengabdi di pesantren bukan jalan mencari rezeki, tapi mengabdi di pesantren adalah jalan mencari berkah. Bisa jadi rezeki yang kita dapatkan sedikit, tapi karena rezeki itu berberkah menyebabkan cukup. Artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan. Karenanya kalau mau cari rezeki hanya dengan mengabdi di pesantren, di tempat lain maki pergi. Kalau hanya rezeki dicari di pesantren, di tempat lain maki pergi. Kenapa? Karena tidak ada di sini. Yang ada hanya berkah. Karenanya guru tak selalu mengingatkan kita, ajak musappa imaegai, tapi sappa ibarakai. Nasabak namutu maega kudek nak baraka dek to gaga de cenna. Nekia namun itu cek dek kumak barakai, insya Allah megato de cenna. Ini pesannya guru tak Mangkoso ini. Jangan hanya mencari yang banyak, tapi carilah yang berkah. Sebab sekalipun banyak, kalau tidak berkah, tidak ada kebaikan di dalamnya. Tapi biar sedikit, tapi itu berkah, insya Allah banyak kebaikannya. Karenanya itu tadi, doa dan usaha jangan pernah dipisahkan. Saya ulangi, doa dan usaha jangan pernah dipisahkan. Sebab berdoa tanpa kerja kurang berkah. Maaf, berdoa tanpa kerja tidak sempurna, tapi bekerja tanpa doa kurang berkah. Saya ulangi, berdoa tanpa kerja tidak sempurna, tapi bekerja tanpa doa tidak berkah. Karenanya agar sempurna dan berkah, maka padukanlah doa dan kerja. Inilah pelajaran kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya untuk menemukan solusi dari sekian banyak persoalan hidup, maka kita perlu memperbanyak doa kepada Allah di samping semangat bekerja. Itulah makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ayat ini ayat doa, tapi dilanjutkan dengan isyarat, ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Mereka akan mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka usahakan. Maka ini isyarat padukan antara doa dan usaha. Pelajaran yang ketiga, dan ini yang tak kalah penting, adalah oleh-oleh dari Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada kita semua melalui Abu Umamah. Rasulullah memberi hadiah kepada kita semua melalui Abu Umamah, sebuah doa dan amalan yang baik diamalkan di pagi hari dan di sore hari, di mana ulama sepakat doa ini merupakan amalan agar kita dijauhkan dari kegelisahan dan kesedihan hidup. Doa ini merupakan doa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat malas dan sifat berlemah-lemah, dijauhkan oleh Allah dari sifat pengecut dan kikir, dan yang tak kalah penting,
dijauhkan oleh Allah dari dililit utang. Napan rasama ki indreng agar kita diselamatkan oleh Allah dari bahayanya utang. Kemudian yang kedua, dijauhkan oleh Allah dari kesewenang-wenangannya orang lain. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita baca 3 kali supaya bisa langsung dihafal semua. 1, 2, 3. Kasih besar suaranya. 1, 2, 3. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, jangan lihat catatan. 1, 2, 3. Oke. Terakhir kalimat al-hazan dan al-huzn. Kita lihat buktinya bahwa dua-duanya digunakan di dalam Al-Quran. Jadi ada yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ada juga yang membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Salah satunya ya di dalam Al-Quran yang menggunakan kata al-hazan. Surah Fatir ayat 34. Surah Fatir ayat 34. Salah satunya. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ini dalam surah Fatir. Wa qalu, ini berbicara tentang ucapannya penghuni surga, ya. Ini ucapannya penghuni surga. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, artinya penghuni surga nanti berkata di dalam surga, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Menggunakan kalimat al-hazan. Sementara yang menggunakan kalimat al-huzn terdapat dalam surah Yusuf ayat 86. Surah Yusuf ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni, ya. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Jadi satu menggunakan kalimat al-hazan, satu menggunakan kalimat al-huzn. Tugas untuk kita semua, ya. Bagus dong kalau ada tugasnya. Jadi, sebagai bekal untuk belajar di asrama masing-masing. Tidak perlu saya jelaskan di sini. Ada prinsip dalam bahasa Arab, apatah lagi dalam bahasa Quran. Ikhtilaful ma'ani biikhtilafil mabani. Ada prinsip ikhtilaful ma'ani biikhtilafil mabani. Perbedaan makna disebabkan oleh perbedaan kosakata. Artinya apa? Semirip apapun sebuah kata, semirip apapun artinya, kalau berbeda penyebutannya, pasti ada perbedaan makna di dalamnya. Sama juga dengan al-hazan dengan al-huzn.
Sama-sama berarti kesedihan, tetapi al-hazan memiliki makna tersendiri, al-huzn juga memiliki makna tersendiri, sekalipun dua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu makna kesedihan, ya. Tetapi karena berbeda penyebutannya, satu al-hazan, satu al-huzn, sementara kaidah Arab mengatakan ikhtilaful ma'ani biikhtilafil mabani, perbedaan makna disebabkan oleh perbedaan kosakata, sehingga dengan demikian sesinonim apapun sebuah kata, kalau dia berbeda, pada akhirnya ada perbedaan makna di dalamnya. Karenanya jadikan ini sebagai tugas pribadi, ya. Tugas ini bukan untuk dinilai, tapi ini sebagai bekal untuk belajar sendiri di asrama. Cari tahu apa artinya al-hazan, apa artinya al-huzn, apa kesamaannya dan apa perbedaannya. Karena pastinya dua-duanya bermakna kesedihan, tapi pastinya di sana ada perbedaan makna, sebab penyebutannya beda, satu al-hazan, satu al-huzn. Sebelum ditutup, sekali lagi baca doanya tanpa melihat teks. 1, 2, 3. Dia mau cukup kita. Nabi mengatakan baca pagi dan petang. Di waktu pagi baca, setelah selesai salat subuh, seperti sekarang ini, sambil menunggu terbit matahari, kita bacalah itu zikirnya. Setelah di sore hari, setelah selesai salat asar sampai terbenam matahari, amalkanlah juga itu. Ternyata Abu Umamah mengatakan fa'altu zalika, maka saya pun mengamalkannya. Ternyata kuasa Allah, fa'azhaballahu ta'ala hammi, maka Allah menjauhkan kegelisahanku, wa qada'anni daini, dan Allah melunasi utang-utangku. Karenanya ini doa dari Nabi agar kita dimudahkan oleh Allah, selamat dari kegelisahan dan kesedihan, dan selamat dari dililit utang, ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sedikit informasi, tadi kisah itu kita baca dari kitab ini, Mawaqif wa Ibar, ditulis oleh Syekh Muhammad Daud, seorang ulama pakar bahasa Arab dari Mesir. Waktu kami di sana, kami tinggal bersama beliau. Alhamdulillah, satu kesyukuran kita di Mangkoso, insya Allah tanggal 18, 19 dan 20 Juli yang akan datang, beliau akan hadir di masjid ini, ya. Insya Allah tanggal 18, 19 dan 20 Juli beliau akan hadir di Mangkoso, ya, bersama 3 orang. Jadi beliau sendiri, Syekh Muhammad Daud, yang kedua Syekh Ahmad Al-Kafrawi, seorang qari internasional dari Mesir, sudah orang tua, qari internasional. Beliau keliling Amerika, Eropa untuk tilawah, tapi orang tua. Kemudian yang satu ini saya lupa nama beliau. Jadi 3 orang insya Allah akan datang ke Mangkoso ini dan tinggal di Mangkoso selama 3 hari. Mudah-mudahan kita bisa mengambil berkah nantinya bersama dengan beliau. Kalau mau dapatkan tanda tangan di bukunya, gampang sekali. Buka Google, download ini, Mawaqif wa Ibar. Ada di, atau kitab-kitabnya, kalau ini terlalu tebal, ada kitab-kitabnya yang lain. Download itu, baru print out, cetak, baru minta nanti beliau tanda tangan, ya, supaya ada doa-doa tertentunya dari beliau. Semua buku yang beliau serahkan langsung ke kami, semua ada tanda tangannya, plus ada kalimat-kalimat doa di dalamnya, termasuk ini dihadiahkan langsung oleh beliau ke kami, dan beberapa kitab-kitabnya lain, Mawaqif wa Ibar, beberapa kisah dan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah-kisah itu, ya. Karenanya mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa membersamai beliau nantinya, agar kita bisa mendapatkan keberkahan
dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'abi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.